Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan, NIM 2605637. Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Kimia Oceanografi. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan produktivitas primer perairan. Oke, yang pertama, adapun pengertian dari produktivitas perairan itu sendiri merupakan laju perambatan atau penyimpanan energi, yaitu cahaya matahari oleh komunitas autotrop di dalam sebuah ekosistem perairan. Yang mana maksudnya di sini adalah produktivitas perairan merupakan laju perambatan atau penyimpanan energi dari cahaya matahari itu sendiri untuk melakukan fotosintesis. Oke, apa itu produktivitas primer? Nah, perlu kita ketahui produktivitas primer adalah produksi senyawa yang bersifat organik dan karbon dioksida di udara maupun di air yang didominasi oleh proses fotosintesis dan kurang memerlukan komosintesis. Bisa kita lihat di layar melalui proses fotosintesis di bawah ini, di mana energi matahari bereaksi dengan 6 karbon dioksida dan 6 molekul air sehingga menghasilkan glukosa dan oksigen. Selanjutnya ada produktivitas primer perairan. Oke, produktivitas primer perairan yang mana merupakan hasil dari proses fotosintesis fitoplankton dan tumbuhan air, di mana di dalam air akan dihasilkan senyawa organik dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh organisme akuatik. Oke, di sini produktivitas ini terbagi menjadi dua, ada produktivitas primer dan produktivitas sekunder, yaitu produktivitas primer yang terdiri dari produsen seperti ada lamun, mangrove, fitoplankton, dan untuk produktivitas sekunder yaitu konsumen yang terdiri dari zooplankton, ikan atau bentos seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Produktivitas primer ini merupakan produsen, contohnya lamun, mangrove, fitoplankton merupakan produsen, yaitu awal dari sebuah rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, untuk produktivitas sekunder itu yaitu konsumennya, yang mana yang bergerak sebagai konsumen, yaitu juga yang contohnya juga plankton, ikan dan atau bentos merupakan urutan kedua dari sebuah rantai makanan, yaitu dia hanya makan setelah mendapatkan makanan dari produsen itu sendiri, sedangkan produsen akan memproduksi makanan untuk dirinya sendiri dan untuk makhluk lain. Oke, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas primer itu sendiri. Teman-teman bisa lihat pada layar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas primer. Yang pertama ada cahaya. Kebutuhan cahaya merupakan suatu batas fundamental distribusi seluruh organisme fotosintesis. Untuk hidup, organisme ini harus berada pada daerah lapisan permukaan, yaitu zona fotis, sehingga energi matahari yang diperoleh lebih banyak untuk fotosintesis. Dan untuk menjelaskan bahwa cahaya matahari yang memasuki suatu medium optik seperti air, intensitasnya akan berkurang atau mengalami peredupan seiring dengan bertambahnya kedalaman. Jadinya cahaya ini sangat berpengaruh untuk fotosintesis. Oke, yang kedua ada nutrien. Pada ekosistem perairan alami, siklus produksi dimulai oleh produsen, yaitu mampu untuk mensiasati bahan organik yang berasal dari bahan anorganik melalui proses fotosintesis. Beberapa jenis bakteri yang melalui komunitas dengan bantuan cahaya matahari. Keberadaan nutrien di perairan sangat berpengaruh oleh aktivitas manusia di daratan, gerakan massa air utama di perairan laut, maupun aktivitas pembusukan bahan-bahan organik. Adanya penyebaran nutrien dan organisme autotrop atau fitoplankton di dalam perairan yang berbeda-beda sangat mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Yang kaya akan nutrien dan biota autotrop akan memiliki produktivitas primer. Oke, yang ketiga ada konsentrasi klorofil.
merupakan indikator utama untuk mengestimasi produktivitas primer dan merupakan variabel penting dalam suatu proses fotosintesis. Sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil sangat terkait dengan biomasa organisme autotrof atau fitoplankton yang tentunya berkaitan dengan suatu perairan. Oke, yang keempat ada suhu. Suhu pada suatu perairan sangat berperan dalam pengendalian ekosistem perairan secara umum. Laju fotosintesis fitoplankton meningkat dengan meningkatnya suatu suhu. Perairan tetapi akan menurun secara drastis setelah mencapai suatu titik suhu tertentu. Yang kelima ada kekeruhan, yang mana di sini tingginya kekeruhan akan mengurangi penetrasi cahaya yang masuk ke dalam perairan, yang akan berdampak pada penurunan produktivitas primer di perairan keruh dan kondisi mendung kecerahan hanya sampai belasan senti saja. Ini berarti lapisan produktivitas produktif hanya sekitar 30-40 cm di lapisan permukaan dibandingkan dengan kedalaman rata-rata perairan yang sekitar 5,3 meter kedalaman. Lapisan produktif ini hanya sekitar 6-8% dalam kedalaman perairan dan tergolong sangat rendah, sehingga proses fotosintesis ini tidak bisa terjadi karena adanya kekeruhan ini. Oke, yang keenam ada arus. Semakin tingginya arus menyebabkan tingkat produktivitas perairan yang rendah. Hal ini tidak terlepas dari tidak adanya kesempatan nutrien untuk digunakan oleh organisme autotrof, sehingga bahan baku dalam produktivitas atau produk proses fotosintesis, sehingga semakin tinggi arusnya akan menyebabkan organisme autotrof atau fitoplankton ini tidak ada di suatu perairan itu, sehingga mempengaruhi proses fotosintesis. Dan yang terakhir ada kedalaman. Kedalaman akan berpengaruh terhadap penetrasi cahaya yang masuk ke dalam suatu perairan pada umumnya. Seiring dengan bertambahnya kedalaman, maka penetrasi cahaya yang masuk akan semakin berkurang, sehingga akan berdampak pada produktivitas primer di perairan itu sendiri. Pada permukaan umumnya produktivitas primer masih kecil karena intensitas cahaya yang masuk terlalu tinggi, dan akan meningkat pada perairan dengan intensitas yang sesuai dengan klorofil fitoplankton. Sehingga meningkatnya produktivitas primer, maka kedalaman akan mempengaruhi pada produktivitas primer. Tapi kalau di permukaan produktivitas primer itu tidak akan terjadi karena tingginya intensitas cahaya. Oke, itulah tadi beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas primer pada suatu perairan. Di sini sudah kita bahas faktor-faktornya tadi yang mempengaruhi produktivitas primer, yang seperti ada cahaya, nutrien, klorofil, suhu, kekeruhan, arus, dan kedalaman. Tetapi perlu kita ketahui, faktor utama yang sangat mempengaruhi produktivitas primer di dalam suatu perairan adalah ketersediaan cahaya dan nutrien suatu perairan. Karena semakin rendahnya intensitas cahayanya, maka produktivitas primer itu tidak akan intensitas cahayanya juga tidak bisa terjadi produktivitas primer itu, sama halnya dengan nutrien. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya terkait dengan materi produktivitas primer perairan. Dari saya, terakhir saya ucapkan terima kasih dan maaf jika ada kesalahan dari tutur kata dan sikap saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.